KSBSI ya, Sarmusi ya, teman-teman konfederasi dan federasi buruh se-Indonesia. Pada prinsipnya kami sudah bertemu dengan Ibu Menaker juga, dan beliau menyampaikan hasil diskusi ya antara pemerintah, pengusaha, dan difasilitasi oleh pemerintah lewat Ibu Kementerian Ibu Menaker. Beberapa kemajuan dari undang-undang cipta kerja yang kita dapatkan berdasarkan hasil laporan, mudah-mudahan nanti dikonfirmasi apakah benar atau tidak. Dari 9 isu pokok yang menjadi tuntutan itu, sudah ada beberapa kemajuan dari hasil pertemuan kemarin. Yang pertama adalah menjamin sepenuhnya bahwa upah minimum kabupaten di daerah-daerah tertentu dengan persyaratan tertentu dalam rangka untuk mengurangi disparitas upah. Kalau hanya berdasarkan upah minimum provinsi itu sudah disetujui. Jadi tetap akan ada upah minimum kabupaten. Yang kedua, kan itu yang penting Pak ya? Iya Pak, betul. Yang kedua, penghapusan upah padat karya, upah minimum padat karya. Jadi tidak akan ada lagi nanti upah padat karya. Jadi, dan saya pikir itu juga tuntutan Pak ya? Iya. Nah, yang ketiga menyangkut soal tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing itu sudah disepakati di pemerintah juga sudah sepakat, karena kan ini klaster tenaga kerja di Panja sendiri belum dibahas Pak. Kita ini masih menyisakan sampai dengan hari ini kurang lebih sekitar 1.800 tim. Memang kalau dilihat timnya banyak sekali, ada 7.000, seperti kelihatan sudah banyak sekali yang diselesaikan. Tapi sesungguhnya tim yang 1.800 ini, karena ini semua substansi. Jadi baru kita sepakati dengan pemerintah itu adalah dim-dim yang sifatnya tetap, artinya di pemerintah itu di naskah undang-undang sektoralnya itu tidak berubah. Contohnya, kalau ada undang-undangnya itu terdiri dari 5 ayat, kan legal draftingnya seluruh ayatnya itu harus kita tulis. Padahal yang berubah cuma ayat 1 umpamanya. Tapi kan ayat 2 sampai dengan 5 itu tetap harus ditulis dan itu tetap jadi dim. Nah, yang kita sahkan 2, 3, 4, 5. Kita sisa 1 yang berubah karena itu yang berpengaruh terhadap siapapun yang terdampak terhadap undang-undangnya. Nah, ini belum kita bahas. Nah, termasuk di yang 9 isu pokok tadi. Nah, saya kembali ke isu soal tenaga kerja. Jadi 3 isu pokok ini itu sudah pemerintah sudah bersedia untuk melakukan reformulasi terhadap naskah draft undang-undangnya. Nah, sampai hari ini kami belum menerima. Nah, oleh karena itu atas inisiasi Pak Dasko untuk mengundang seluruh teman-teman serikat pekerja, kita sudah lakukan beberapa kali sebenarnya pertemuan dengan teman-teman serikat pekerja. Tapi kan sifatnya intinya baru secara belum kita bentuk dalam bentuk tim kerja. Nah, kemarin atas inisiasi Pak Dasko mengundang beberapa teman-teman konfederasi maupun federasi dari berbagai macam konfederasi yang ada, sudah disepakati insya Allah hari Selasa akan dimulai bentuk tim kerja yang anggotanya itu terdiri dari perwakilan semua fraksi di Panja legislasi, badan legislasi. Jadi nanti semua fraksi akan mengirimkan urusannya. Kemudian yang kedua juga dihadiri oleh teman-teman konfederasi ya, maupun federasi dari serikat pekerja yang ada, dan itu murni gagasan dari apa yang disampaikan oleh Pak Dasko kepada Bapak Ibu semua. Nah, beberapa isu berikutnya lagi menyangkut soal pesangon. Kemudian saya dengar pemerintah sudah ada kemajuan. Kita kan cari titik temunya ya. Pemerintah kalau kemarin itu di draftnya kalau tidak salah cuma 17 kali ya pesangon itu. Kemudian sekarang sudah naik lagi menjadi 19 kali. Walaupun itu masih jauh dari target dari sebelum di undang-undang existing, lebih sekitar 32 Pak ya. 32. Nah, ini kita akan cari titik temunya soal itu. Memang termasuk soal tadi kalau upah minimum padat karya itu sudah dihapus, kan ada beberapa yang materi muatan Pak, tidak sekedar bicara soal tenaga kerja di sektor formal seperti Bapak Ibu semua, apalagi di sektor manufaktur lah kadang-kadang begitu Pak ya, yang jumlahnya kita juga di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini lagi memikirkan bahwa ada tenaga kerja di sektor lain termasuk UMKM yang perlu kita pikirkan.
Karena kalau di sektor UMKM, termasuk di dalamnya adalah sektor rumah tangga, kan nggak mungkin ada upah minimum, Pak. Kalau itu diberlakukan, tidak akan ada sektor UMKM, nggak mungkin tumbuh. Nah, ini yang kita cari. Belum lagi pekerjaan-pekerjaan dalam akibat adanya digitalisasi industri, ya. Nah, ini semua kita tampung semua. Nah, itulah pentingnya apa yang digagas oleh Pak Dasko untuk bisa kita diskusikan lebih jauh menyangkut soal poin-poin dari 9 tuntutan itu. Nah, yang terakhir ingin saya sampaikan bahwa kebetulan dengan diarahan kepada kami untuk selalu senantiasa bersama-sama ada keberpihakan kita kepada yang lain. Nah, cuman kan kita mau cari titik temunya sekali lagi bahwa mungkin tidak bisa memuaskan secara keseluruhan, tapi beberapa poin yang sangat krusial itu penting. Sama dengan pemberian di luar pesangon itu kan ada uang penghargaan, ada yang namanya itu Pak, jaminan kehilangan pekerjaan, ya, jaminan dapatkan gambaran utuh ya dari pemerintah. Nah, nanti itu di perdebatannya dalam pembahasan itu pasti akan sangat. Tetapi kesimpulan akhir saya sampaikan sampai hari ini, pemerintah itu belum ada pernyataan bahwa klaster tenaga kerja itu sudah siap untuk dibahas. Karena kan sampai sekarang pernyataan resminya masih kita pegang, itu masih ditunda pembahasannya. Dan sampai sekarang kita juga tidak membahas itu di parlemen. Nah, jadi sekali lagi, walaupun kemarin di draft itu saya dapat, walaupun saya sudah baca, tapi kemarin disimpulkan di Undang-Undang Cipta Kerja dari 174 pasal, itu hanya 5 pasal yang terkait dengan yang terkait dengan tenaga kerja. Kemudian dari 5 pasal itu memang merubah sekian banyak pasal yang ada di Undang-Undang 13. Tapi harapan kita yang terakhir, insya Allah nanti bahwa harapan teman-teman serikat pekerja dan yang tergabung dalam konfederasi maupun federasi ini, kita akan berjuang bagaimana supaya nafas dari Undang-Undang 13 2004 itu menjadi perjuangan kita bersama. Saya rasa demikian Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.